Oke, siap Bu. Ini monggo. Oke, sebentar ya Pak, sebentar. Untuk apa pertanyaan? Izin Bapak, bisa kami Nggih, mulai? gimana Bu? Nggih, monggo bisa dimulai dulu. Nggih. Assalamualaikum Pak Am, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan tugas kita. Nggih. Nyun sewu Pak Am yang ahli IT nggih. Pak Am bisa share screen membuatkan apa? Buat gitu, buat langsung mengetik masukan dari kita nanti sehingga biar kita diskusi itu tidak hanya bayangan saja. Nanti jenengan share screen gitu sesuai dengan pertanyaan yang tugas kita itu tadi. Nggih Bu, siap Bu. Ini saya siapkan dulu nggih. Nggih. Nggih, sebentar Bu, saya kirim di grup nggih. Niku monggo bisa dilihat di grup. Nah, betul Pak. Itu poinnya itu Pak An. Apa nilai-nilai nilai-nilai masing-masing dari GP, dari guru penggerak, misalkan nilai-nilai dari semua anggota kelompok maksudnya kita ungkapkan semua,
sesuai dengan pengalamannya sendiri-sendiri dulu. Oke. Nah, dari situ nanti baru kita diskusikan. Oke, Bu. Sampun terlihat nggih? Nggih, sampun. Nggih, Sampun. sedap. Ini instruksinya lihatnya teng ini nggih, LMS nggih. Bu Rina mohon di itu dulu Bu, unmute. Ya. Ini kan instruksinya kita harus menunjukkan dulu nilai-nilai dari semua anggota kelompok, nilai-nilai dari apa yang dimiliki dari semua anggota kelompok. Kita tunjukkan dulu, kita ungkapkan dulu dengan memberi gambaran singkat dan fokus untuk menguatkan nilai-nilai tersebut, kan seperti itu. Jadi dari Pak Am, dari Bu Umi, dari saya sendiri, misalkan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri kita, pendapatnya gitu loh Bu Umi. Pripun Bu Umi? Monggo Bu Umi, masukan Bu Umi. Cara jenengan menelaah dari tugas kita ini. Menurut jenengan pripun? Mic-nya Bu Umi. Mic-nya belum dinyalakan Bu Umi, mic-nya. Oke. Suara saya sudah kedengaran. Sampun. Sampun. Oh, sampun nggih. Soalnya di sini masih ada pujian baru selesai, Bu. Tadi. Ngapunten. Nggih. Menurut saya memang kita harus tahu dulu nggih, apa yang dominannya yang kita miliki itu apa saja. Misalnya dari Pak Am dominannya ke yang apa untuk Pak Amnya. Nggih. Mungkin diawali dulu dari jenengan Bu. Jenengan apa Bu Rina monggo? Oke, Bu Rina monggo Bu Rina, monggo. Bu Rina sampun? Ya, sebentar. Nggih. Ini nilai-nilainya apa sekaligus perannya nggih? Peran sekaligus nilai nggih. Nggih, mungkin nilai sekaligus peran nggih. Nah, kalau saya mungkin bisa menjadi pemimpin pembelajar yang mempunyai nilai kolaboratif dan refleksif. Maksudnya kolaboratif itu menjalin kerjasama dengan siswa, wali murid, dan juga rekan sejawat dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Reflektif dalam hal misalnya, atau gini aja Pak Am ya, kita ketik di kolom komentar, nanti Pak Am kan bisa langsung copy paste dari kolom komentar. Oke, siap. Gitu aja Bu nggih. Kalau nanti Pak satu-satu itu iya, ngetiknya nanti malah ke itu apa? Kecepatan. Oke, terus. Iya. Kalau kita tuangkan lewat kolom komentar nanti kan Pak Am tinggal copy paste gitu aja. Oh, nggih Bu, monggo. Iki ketik di kolom komentar nggih. Iya, tapi ini menurut jenengan, ini kalau telah saya, ini kan nilainya saja, apa perannya juga, Pak Am, menurut jenengan? Nggih, ngapunten sebentar, ini instruksinya kita lihat di LMS nggih. Iya. Mungkin instruksi detailnya ngoten. Iya. Diminta menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki oleh semua anggota kelompok.
Berarti nilai-nilainya saja nih. Nggih. Kalau instruksinya nilai-nilainya saja. Mungkin sama Ngapunten, kegiatannya, Pak. boleh Nggih. masuk nggih Pak Ampurina sama Bu Nggih, Eni? monggo. Dalam Pak. Nggih. Izin Nggih, Pak. monggo Pak. Izin. Jadi begini Pak Purina, Pak Am sama ini. Jadi panjenengan ini pastinya kan mempunyai nilai-nilai guru penggerak yang dimiliki. Nah, tentunya kan kalau kelima-limanya pasti punya, cuman kan ada yang paling kuat Bu. Nah, misalnya di Purina, misalnya ada dua nilai yang kuat apa. Terus dari Pak Am apa, dari Bu Umi dua apa. Kalau misalnya satu ya enggak apa-apa. Kalau misalnya saya kuatnya hanya satu pada nilai guru penggerak itu, ya enggak apa-apa, sebutkan apa, kegiatannya apa, nah seperti itu. Setelah semuanya sudah terinventarisir, nah panjenengan membuat kegiatan. Kira-kira kegiatan apa yang dirancang jadi satu? Yang mencakup nilainya Bu Umi masuk, nilainya Pak Am masuk, nilainya Bu Rina masuk gitu. Nggih. Oh, nggih, Pak, nggih. Nggih. Pak, berarti niki hanya nilai mawon yang diidentifikasi. Nggih, betul, hanya nilainya. Kalau perannya mboten usah di itu. Napa Pak? Kalau perannya mboten nggih, nilainya saja. Perannya bagaimana itu Pak? Tadi yang kita bahas kan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nggih. Kalau Jadi begini, dalam artian misalnya Pak Am nilai apa yang diambil yang ada di dalam di Pak Am? contoh mawon nggih, Nggih, berpihak monggo. pada murid, ya. Nah, Nilai monggo. nilai kolaboratif, misal Pak. Kolaboratif, oke. Nah, kok tahu kalau Pak Am itu kolaboratif nilainya? Ya karena dalam pelaksanaan sehari-hari saya kerjasama dengan rekan-rekan. Nah, itu monggo diterangkan itu Pak. Jadi yang saya ngambil itu, jadi Burinanya ini cerita Burina apa? Oh saya ini nilainya ini, saya gini. Pak Am gini catat. Ini gini. Akhirnya dirancang menjadi satu kegiatan yang mencakup kolaborasinya nilai-nilainya panjenengan itu. Nggih. Maksud saya tidak menyangkutkan yang peran yang sudah kita pelajari tadi loh Pak, kan ada apa namanya menjadi pemimpin pembelajaran, yang mendorong kolaborasi dan seterusnya. Mboten usah dikaitkan atau dikorelasikan dengan peran. Monggo. Kalau misalnya mau dikaitkan monggo, kalau siap. Jadi pasrah penuh dengan kelompoknya Pak Am, Bu Rini sama Bu Umi. Nggih, sampun. Monggo dilanjut semangat. Monggo Bu, ini langsung nawan diketik dan kolom komentar nggih. Ngetik kolom chat mah Pak nggih. Saya sudah kirim untuk nilai dominan saya, Pak. Oh, nggih, siap, Bu. Mungkin kegiatannya belum. Untuk kegiatannya saya ketik dulu ya. Saya memberikan kebebasan.
Di dalam proses dan kreasi. Sudah kemudian. Untuk Bu Umi sampun nggih setunggal mawon napa pripun? Tambah satu lagi, Pak. Oh, monggo, monggo. Oke. Tambah satu lagi. Sampun Pak Am, dua aja. Ini apa namanya? Jenis kegiatannya ngoten nggih Bu nggih. Ada dua, cuma nilainya tetap satu ngoten nggih. Nggih, jadi satu Pak untuk nilainya. Nggih, nilainya tetap berpihak Tetap, pada murid. nggih. Siap-siap. Cuma dua kegiatan. Saya belum malah Bu. Ya monggo Pak, diketik dulu. Sambil mengangan. Intinya ini gini ya, kalau apa sebenarnya itu sama halnya kalau dikaitkan dengan peran kita sebagai apa pemimpin pembelajar itu sangat berkaitan.
misalkan dengan nilai refleksi dan kolaboratif tadi. Kita sebagai pendidik kan harus refleksi, selalu reflektif, intinya melakukan refleksi diri, apakah pembelajaran kita sudah sesuai, apakah anak-anak sudah mencapai tujuan, apakah anak-anak merasa senang, merasa nyaman dalam pembelajaran tersebut, terus kolaboratif juga. Intinya kita harus pintar-pintar membangun kerjasama dengan rekan sejawat, dengan wali murid. Dengan wali murid tujuannya itu untuk mengetahui karakteristik anak, untuk memahami karakteristik anak, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan anak. Terus sharing dengan teman sejawat apabila dalam hasil refleksi kita tadi kita mengalami kesulitan, kita melakukan sharing dengan rekan sejawat, atau apabila belum mendapatkan solusi, kita bisa sharing dengan kepala sekolah kita. Sebenarnya itu sudah saya alami sebenarnya, Pak Am. Sampai bingung, mana sih Pak Kantum lagi? Intinya. Saya yang belum malam pun Ibu. Ya, makanya tadi saya bingung. Kita kan disuruh mengambil satu atau dua ya. Intinya mandiri juga kita otomatis belajar mandiri, nilai mandiri sebagai guru penggerak. Kita harus bisa mandiri, yang tadinya nggak bisa IT karena tuntutan, akhirnya kita angkat tutorial dari YouTube, kita belajar secara mandiri. Gila. Lagi Bu Umi sependapat sama saya. Iya, sama Bu. Lagi Sependapat juga. kalau inovasi kita juga selalu mencari variasi kan Bu Umi ya. Inovatif kita selalu mencari variasi, media, metode apa yang akan kita gunakan supaya nanti pembelajaran anak-anak itu lebih menarik, lebih menyenangkan, anak-anak itu antusias. Otomatis kita kan sudah juga melakukan sebenarnya. Ya, bergerak pada telepon. Cuma kadang kita nggak tahu namanya apa gitu Bu. Terus Bu Umi berpihak pada murid itu identik dengan kayak pembelajaran diferensiasi juga. Pembelajaran diferensiasi kan kita harus melayani peserta didik sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat dia. Terus kita bisa memfasilitasi dia yang mempunyai minat yang berbeda-beda, mempunyai bakat yang berbeda-beda. Itu kan sudah berpihak pada murid. Kita melakukan pembelajaran kontekstual, itu juga berpihak pada murid. Itu Mbak Am. Ayo Mbak Am. Nggih, sekedar Bu. Diskusi riyen saya ngetik dulu nggih. Nggih. Sama Pak, biar kita lanjut. Kita mengerucutkan yang Bu Umi tadi kan berpihak pada murid kan. Saya kolaboratif secara efektif yang saya cantumkan. Nah, nanti kita kerucutkan apa yang kita ingin. Misalkan Bu Umi yang tadi berpihak pada murid. Nah, contohnya yang sudah Bu Umi lakukan tadi apa saja. Itu nanti kalau bisa disertai gambarnya Bu Umi. Jadi bisa kita ada dokumentasinya. Oh, ngoten nggih. Ada Bu, ada dokumentasinya nggih. Untuk videonya juga ada Bu. Kemarin pas sebenarnya sebelum saya ikut CGP itu sudah mendokumentasikan pembelajaran misalnya kelompok, itu anak-anak saya video gitu Bu. Oh iya, betul. Nggih. Cuma kadang kan mungkin saya tahunya kan ikut CGP ini kalau itu namanya pendidikan berpihak pada murid, ternyata itu namanya. Harus tahu. Akhirnya kita tahu gitu. Nggih. Mungkin ini pengalaman ilmu baru buat saya. Guru penggerak ini sangat-sangat menambah ilmu sekali buat saya. Betul, banyak sekali manfaatnya ya Bu ya. Leres. Saya itu juga malah tidak melaksanakan pembelajaran diferensiasi Bu ini. Nggih. Di sekolah kami.
pembelajaran kontekstual, diferensiasi di kelas 1 itu sudah kami laksanakan di sekolah kami. Ya, terus alhamdulillah ya. Intinya itu semua itu harus terdokumentasi. Nggih, leres Bu. Iya, sampai di kelas saya itu ada tripod. Nggih. Jadi setiap pembelajaran apa itu difasilitasi seperti itu sampai Nggih. sama kepala sekolah gitu. Setiap kelas Bu nggih, setiap kelas dikasih tripod. Oh tidak, kalau setiap kelas tidak, cuma setiap kelas itu sudah ada LCD, sound system, mic itu sudah lengkap. Kalau masalah apa dokumentasi itu kan pribadinya sendiri-sendiri. Bu Rina saking SD pundi nggih? Saya Bungkari 1 Mojarno ini. Oh, Ya, kebetulan di salah satu sekolah penggerak. oh ngoten nggih. Alhamdulillah dengan tuntutan. Tapi pengalamannya sangat luar biasa Bu. Pengalamannya. Bahkan Bu sama-sama kita belajar di sini saya juga lebih menebalkan lagi yang tadinya samar-samar. Nggih. Di sini saya berusaha menebalkan. Bu Rina sama Bu Umi nyuwun koreksi barangkali milik saya kurang. Saya kan mengangkat nilai mandiri. Mandiri. Terus jenis kegiatannya ngoten. Sama kelihatan apa? Sampun. Nggih, nyuwun koreksi riyin. Nilai berpihak kepada itu satu nilai Pak nggih. Satu nilai mawon. nggih satu. Sementara satu nilai riyin. Oh, Ini ngoten. masih nggih. Sami Pak, kula nggih satu mawon. Tadi yang dibutuhkan selain uraian apa namanya nilai sama bentuk kegiatan, yang dibutuhkan lagi apa Bu? Dokumentasi gitu. Ya dokumentasi. Anu Pak, nggih. Dokumentasi. Kakak, hai guys. Sama itu Pak uraian singkatnya misalkan jenengan maksudnya mengikuti workshop itu jenengan ceritakan iya gitu dengan disertai gambarnya. Nggih. Sekedap mungkin kita tambahin mari. Maaf Bapak, ada anak kecil di tempat saya ini guyon. Saya tegur dulu ya. Nggih sami Bu, sami. Tawame lah Rene. Bentar nggih. Nggih.
Sampun Pak. Sampai potong. Niki Bu, sampun saya tambahkan satu lagi. Bu Rina sama Bu Umi menawi niki sampun. Nek merah itu kan ada mengikuti pelatihan, itu juga termasuk kemandirian. Nggih. Ini beli saya. Nggih, ampun. Sampun nggih. Terus Nggih. yang perlu bahkan malih napa nggih? Atau ngeten riyen. Ini berikutnya kan ada apa namanya? Presentasi ngoten nggih. Bu Rina tolong di unmute dulu, Bu. Nggih, Pak. Ya, ada presentasi nggih. Mungkin di bagi tugas napa pripun? Enggak begitu ke situ Pak. Nanti ada berapa slide, kita baca secara bergantian. Misalkan poin 1-2 tentang apa ini nilai-nilai yang terkandung apa yang ada pada setiap individu kelompok ini. Siapa yang membacakan, kemudian yang perlu dikuatkan itu nanti siapa yang membacakan, kemudian yang apa membacakan rancangan akhirnya itu yang kita kesimpulan nanti. Pokoknya intinya kita bertiga nanti kita bantu apa slide-nya itu. Gantian ngoten nggih. Iya, biar Kegiatannya apa? biar semuanya juga berkesempatan untuk berpresentasi gitu aja. Untuk menanggapi juga gitu, kita saling menanggapi saja. Saling menanggapi nggih. Iya, biar kita saling berperan aktif dalam presentasi dalam diskusi. Jadi enggak Bu nggih, enggak terbatasi dengan tugas. Iya, betul, bukan hanya misalnya nyatet, menang, naik, nyambut gawe. Nggih, Kan enggak enak. Pun mangke saling saut menyaut. Betul. Saling apa menanggapi kena menumpangi enggak enak. Ini yang sampun diterapkan di kelas 29B nggih kemarin. Iya, betul. Bu Umi yang kemarin sudah menanyakan seperti ini ya, Bu Umi ya. Nggih. Bu, ini sampun apa pripun nggih? Belum Pak Am. Belum nggih. Napa yang perlu ditambahkan? Dari nilai-nilai itu kita simpulkan, kita kerucutkan, kita ambil satu kegiatan yang mencakup dari nilai-nilai itu. Kemudian kita membuat rancangan kegiatannya. Masih panjang Pak Am. Oh, masih panjang nggih. Iya. Ini saya kumpulkan dulu nggih. Kita lanjutkan. Kan itu kan Pak Am sudah mandiri dan kolaboratif tadi. Terus Bu Umi tadi berpihak pada murid.
berpihak pada murid. Nah, Oke. sekarang kita kerucutkan, kita ambil suatu kegiatan yang mencakup nilai-nilai tersebut. Misalkan ada ide dari Pak Am atau Bu Umi, Sekedap nggih. Coba Ngecek, monggo Bu. monggo jenengan dulu Bu, monggo Bu. Jadi ini yang apa namanya? Teridentifikasi dari kelompok kita, nilai-nilai yang nggih. teridentifikasi Ini dari yang kelompok kita. berarti tertinggal satu nggih napa niki? Inovatif nggih, nggih pun. Iya, inovatif. Enggak apa-apa nanti misalkan kita tentukan bisa saja. Nggih. Kegiatan apa, Pak? Bu Umi ada ide. Monggo Bu Uni. Napa nggih, Bu? Misalnya kados perkemahan ngoten niku pripun, Bu? Itu masuk napa ndak ya? Kegiatan Perkemahan bisa juga ada mandirinya, ada apa? Intinya kolaboratif kerjasama ada. Kalau saya itu Bu, misalkan pembelajaran diferensiasi di kelas, kerja kelompok gitu ta, Bu? ya itu kan ada diferensiasi itu nanti kan otomatis kita juga selain kolaborasi dengan siswa, kita juga kolaborasi dengan wali murid untuk mengetahui yang utama kan kita mengetahui karakteristik dari peserta didik kita dulu. Ya kan? Terus nanti dalam pembelajaran itu kita buat pembelajaran yang apa? Diskusi misalkan. Nah, itu kan anak juga bekerja sama, dia mandiri, berani presentasi ke depan. Kemudian ada kelompok lain yang menanggapi, berarti kan intinya itu juga masuk ke reflektif kan, refleksi. Nah, Pak Am, ada ide Pak Am? Pak Am, monggo. Ayo Pak Am. Adanya Pak Am. Tadi dari Bu Rina mengusulkan apa Bu? Pembelajaran diferensiasi. Kelompok Pak di kelas. Pembelajaran diferensiasi sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Ini terganggu banget gitu loh. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa wajar. Kalau saya mengunci diri di kamar menyendiri, aman. Dan ruang khusus gitu. Apa terlalu sulit? Menurut Bu Umi terlalu sulit kenapa? Mboten, nek menawi apa kados kerja kelompok di kelas itu Bu nggih. Nggih. Ndak apa-apa Bu, itu juga bagus kok. Saya kemarin itu Bu, saya kan guru PAI nggih. Oh, nggih. Saya kemarin itu menugaskan ke anak-anak itu pakai kartu surat-surat pendek yang dipotong-potong per kata. Itu nanti saya suruh anak-anak untuk memilih sesuai dengan kemampuan anak per kelompoknya itu. Yang kemarin. Nah, itu sebenarnya hampir sama kayak diferensiasi itu, cuma kita tidak tahu kita lihat ini. Nggih leres. Misalkan dia kan belum bisa membaca, tapi dia bisa melafalkan, dia bisa mengucapkan, itu juga bisa. Kebetulan itu kelas kalau saya tadi inisiatif mengambil itu kan karena apa ya? Di kelas saya itu kelas 1 ada satu siswa yang kebutuhan khusus betul. Yang dia itu intinya kita kan tidak boleh ya menyendirikan anak yang berkebutuhan khusus itu. Kita kan harus melayani secara langsung. Nah, dari situ akhirnya setelah saya melakukan asesmen awal, kemudian saya mengetahui karakteristik dan kebutuhan anak-anak itu sudah
sesuai dengan minat-minatnya anak-anak itu, akhirnya saya membuat itu pembelajaran yang secara berkelompok itu tadi. Dan anak yang jadi dari hasil asesmen atau asesmen awal atau tes diagnostik tadi, saya mengelompokkan anak itu jadi 3 yang sudah memenuhi apa ya kemarin ingat saya itu. Ini kita membaca. Ini hanya usul loh Bu, kalau ada masukan lain ya enggak apa-apa. Ini Nggih, Mbak, usul apa-apa. kita apa kerucutkan, ya. Nggih, Bu. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi itu memang kita harus itu dulu Bu, nggih. Apa istilahnya tes awal dulu ngoten. Iya, melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik kita. Itu yang pernah saya apa ya? Saya laksanakan itu asesmen awal kita mengetahui gaya belajar juga. Iya, itu Nanti kalau masalah gaya belajar Pak, itu biasanya itu asesmen diagnostik non kognitif itu biasanya. Non kognitif itu dilakukan pada awal semester, pada Oh, gitu. awal tahun pelajaran itu masuk non kognitif. Misalkan dia itu juga termasuk kelompok auditori, visual ataupun kinestetik. itu. Nah, kinestetik itu yang kita lakukan sebelum pembelajaran itu asesmen awal yang kognitifnya. Iya. Nah, dari situ nanti dari hasil asesmen itu nanti baru nanti kita ketahui misalnya anak ini dari berapa soal dari materi atau TP yang kita ambil tadi, anak ini sudah memenuhi, sudah paham utuh atau paham sebagian. Nah, nanti baru kita kelompokkan atau kategorinya tidak paham. Biasanya itu ada 3 kategori, tidak paham, paham sebagian, dan paham utuh. Nah, nanti otomatis yang membutuhkan bimbingan kita itu adalah tidak paham. Inilah yang masuk diferensiasinya nanti Pak. Jadi kita memberikan pelayanan penuh kepada anak yang tidak paham. Sedangkan untuk anak yang sudah paham utuh atau paham sebagian, kita hanya sekilas saja. Tapi kita membimbingnya sekebanyakan di anak yang tidak paham atau anak yang kebutuhan khusus. Atau bahkan mungkin bisa ini Bu, diberdayakan tadi yang sudah paham utuh untuk tutor sebaya ngoten. Nah, bisa juga. Nah, nanti di situ Pak, anak-anak itu nanti kan ujungnya dia itu melakukan presentasi. Nah, presentasi itu juga kelompok lain juga menanggapi itu pembelajaran kemarin itu. Jadi yang kita ambil dari nilai itu kan mandirinya anak-anak bisa presentasi di depan, di depan kelas, ya, terus berpihak pada murid, semua intinya dia bisa mengerjakan sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan minat dan bakat dia, cara dia. Kebetulan itu kemarin saya itu unjuk kerja Pak, waktu pembelajaran diferensiasi kemarin. Jadi dia itu entah untuk materi matematika pengukuran dengan satuan tidak baku, dia mau menggunakan apa terserah dia sesuai dengan keinginannya. Dan di sini saya memberikan materinya juga bervariasi. Di samping saya menjelaskan secara langsung, saya juga menjelaskan melalui video pembelajaran. Mempraktekkan langsung dengan melibatkan peserta didik. Dengan melibatkan peserta didik itu kan termasuk pendidikan yang berpihak pada murid. Gitu. Sebelum itu lagi. Iya. Ibu, untuk yang perlu ditambahkan paling menawi Bu. Ya wes niki ngaten. Ayo dikucurkan tetap jadi kita ambil itu dah. Pembelajaran Nggih, betul.
Nggih, mboten aku nggih. Itu kan kerja kelompok juga, ada mandiri, ada kolaborasi juga ya. Nggih. Iya, reflektif Apa berarti dari Pak dia Am kan tadi? bisa Kolaboratif. kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya, Tante. Nggih. Pripun Bu Rina? Lagi judulnya atau enggak pembelajaran diferensiasi di kelas nggak Mas? Oh, nggih. Jelas. Jadi baru kita tentukan hal Ini biasanya jenengan kalau apa namanya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu pakai metode apa Bu Rina? Saya Itu itu macam-macam. apa pembelajaran selain itu apa model diferensiasi dengan apa metodenya itu video pembelajaran juga dengan menggunakan itu Pak apa ceramah juga ya unjuk kerja langsung anak-anak itu Pak. Unjuk kerja gitu. Unjuk kerjanya Iya, niku kerja dia kelompok. melakukan dia melakukan diskusi kerja kelompok. Nanti kan akhirnya saya bagi dari beberapa kelompok itu tadi, ya. Dari beberapa kelompok tadi dibagi, kemudian dia melakukan diskusi, diskusi untuk mengerjakan tugasnya tadi, lembar LKPD-nya, lembar kerjanya tadi. Okay. Nah, metodenya pengamatan, diskusi, dan penugasan. Model apa? Dia unjuk kerja juga Pak, unjuk kerja. Kemudian, nah ini saya cerita ya kegiatan yang saya lakukan ini. Okay. Ceritakan. Saya mengambil ATP, peserta didik mampu melaksanakan pengukuran dengan mengestimasi membandingkan bahan. Dengan metode pembelajaran diferensiasi, pembelajaran diferensiasi kontekstual, diskusi, dan penugasan. Okay. Nah, kegiatan intinya nanti anak-anak menyimak video pembelajaran. Kemudian kontennya itu diferensiasi kontennya, Pak. Yang maksud diferensiasi itu kontennya dan juga proses. Kalau produknya sama, diferensiasi kan ada 3 macam, konten, produk, sama proses. Jadi yang diambil adalah diferensiasi konten dan produk. Gitu. Jadi nanti anak-anak itu mendapatkan materi dari video pembelajaran di YouTube, juga mendapatkan materi secara langsung, praktek langsung dengan saya. Itu materinya. Dan prosesnya, diferensiasi proses, saya memberikan bimbingan penuh kepada kelompok yang tidak paham dengan paham sebagian tadi. Itu dengan anak yang berkebutuhan khusus. Itu diferensiasi prosesnya. Untuk produknya tetap sama semuanya. Dari 3 kategori, dari 3 kelompok tadi, produknya sama semuanya. Atau ini nanti gini Pak Am, kalau misalkan kita nanti waktunya tidak cukup, nanti bisa kita lanjutkan, kita meet lagi. Saged. Nah, ya, kita meet lagi dengan biar nanti apa yang perlu dimasukkan dalam PPT itu loh, apa saja. Ini tadi kan gambarannya seperti ini. Nah, ini pembelajaran diferensiasi ini, rancangan kegiatannya, itu kan berarti awalnya apa dulu yang dikerjakan. Sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, apa dulu yang dikerjakan. Nah, pertama, kita melakukan asesmen diagnostik.
Oh, Ya, nggih. ya, tes awal dulu. Kemudian setelah itu kita melaksanakan pemetaan peserta didik. Setelah pemetaan peserta didik baru kita menyusun modul pembelajaran. Ini tes awal sama pemetaan ini berarti kan pertemuan sebelum kita melaksanakan pembelajaran yang ngoten gitu. Nggih, Bapak, belum. Pekan sebelumnya kan ngoten. Sebelumnya. Nggih. Gimana kita? Untuk Bu Rina, Nggih. Pripun? untuk tes awalnya itu jenengan pakai nopo, maksudnya dikasih pertanyaan atau apa gitu? Saya tes awalnya kebetulan juga unjuk kerja, Bu, karena Unjuk kerja ini. Iya, unjuk kerja karena dia itu TP-nya dia melakukan menghitung panjang benda dengan satuan tidak baku. Jadi yang saya lihat sudah benarkah cara dia mengukur? Itu saya lakukan waktu tes awal juga itu. Kadang gini Pak, Bu, ada yang miskonsepsi ya. Waktu melakukan tes awal anak-anak dijelaskan dulu. Itu tidak perlu. Jadi anak-anak biarkan dia melakukan, kita hanya memberi pertanyaan. Coba sekalian, misalkan ada untuk ada tukang yang membuat meja. Meja ini kok panjangnya sama semua ya. Apa yang dilakukan tukang itu dulu? Dia mengukur. Alat apa yang digunakan? Biar dia mengungkapkan sendiri. Oh, ngoten nggih. Nggih, paham nggih. Berarti tes awal itu enggak melulu harus tes tulis gitu nggih. Enggak harus tes tulis, Pak. Bisa juga dengan tes lisan bisa. Misalkan kayak kemarin guru PAI di tempat saya itu kebetulan yang diteskan adalah ujian praktek wudhu itu loh, Bu. Nggih. Kelas 1. Nah, kemarin itu. Jadi tes awalnya dia juga gitu. Anak itu disuruh wudhu, anak itu suruh baca niat, bisa enggak? Tanpa kita menjelaskan dulu materinya loh ya. Tes kan namanya gitu. Iya, itu sebenarnya kita itu buat mengukur. Oh, arek-arek iki wis ngerti bisa apa enggak? Mengukur kemampuan gitu. Nggih, kemampuan awal siswa itu. Nah, nanti kan waktu otomatis setelah kita sudah dijelaskan, otomatis cara kerja anak yang sudah paham utuh dengan paham sebagian dengan yang tidak paham tadi sudah berbeda nanti kedepannya. Leres, Bu. Itu yang diferensiasi. Bu Umi nanti menerapkan tes awal nopo Bu di PAI? Untuk tes awalnya biasanya kan kalau ikut sesuai dengan materi yang ada di buku Pak biasanya. Misalnya kelas 1 materinya apa, kelas 2 materinya apa gitu. Untuk kelas 2 itu kan ada sholat ya, kelas 2 itu. Biasanya anak-anak suruh saya gerakan sholat gitu, tanpa saya kasih tahu dulu, baru saya menyuruh anak-anak satu persatu untuk mempraktekkan gerakan sholat saja dulu. Sebenarnya secara alamiah kita itu sudah menerapkan tapi tidak tahu Pak namanya apa gitu loh. Saya dulu juga gitu. Saya dulu juga gitu ke awalnya. Sebelumnya juga, alah iki ya, terus pernah dilakoni. Iya, mesti kan nggak tahu namanya. Iya, cuma kita tidak tahu namanya. Seperti halnya yang nilai-nilai guru penggerak tadi ya. Sebenarnya kita sudah melaksanakan semua dari inovatif. Inovatif itu kita juga sudah yo pembelajaran CEO apa ya meneh sing kate tak kasih nonanggone anak-anak. Nah, seperti itu kan. Bingung gara-gara istimewa padahal wis diterapno. Untuk Pak Am, guru kelas apa? Guru apa? Mapel? Saya guru mapel, Bu. Oh, mapel. SD apa SMP, Pak? Saya SMP, Bu. Oh, SMP. Jenengan SD mana, Bu? SD Pelabuhan 1, Pak, Pelandaan. Oh, Ler, Utara Berantas. Berarti yang kelas B itu rata-rata Pelandaan, gitu?
Ya, ya Pelandaan ada 3. Tapi untuk Oh. Pak Munib itu rumahnya Perak, Pak. Oh, rumahnya Perak. Ya, cuma mengajarnya di SD Sumberjo 1 Pelandaan. Nggih. Oke. Pak. Pak. Nggih. Bu, ini itu aja. Kan yang dilakukan tadi, misalnya pembelajaran diferensiasi di kelas, nilai mandirinya, coba Pak di bawahnya, Pak Am di bawah Oh, siap, siap. dari poin-poin ini, coba dari di bawahnya untuk kerja. Nilai-nilai Oh, yang kita uraikan. Untuk yang 3 itu apa Bu? Bu Rina, Pak Am. dalam Oh, niki belum selesai ya Allah. Ya, nomor 3 belum itu. Ya. pemetaan kita didik. Oke. Nah, itu nilai-nilai yang, nah ini. Sebentar. Nggih, ini diuraikan ngoten nggih Bu nggih. Nilai-nilainya. Betul, nilai-nilai Kalau berpihak yang kepada berpihak peserta. pada murid tadi. Nggih. Bisa juga dengan apa ya? Bentar Pak Am, saya mudah sih, ayo kolaboratif dulu. Kolaboratif dulu. Ini nilai anaknya apa? Pendidiknya, Pak? Lu anaknya. Anaknya, nggih. Oh iya ya. Kan otomatis dalam pembelajaran diferensiasi itu tadi kan yang kita pada murid itu apanya. Nggih. Ibu paham, Bu. Ini pripun Bu uraiannya biar saya ketik Bu. Ini yang kolaboratif Pak, yang kolaboratif. Ketik dulu nggih. Ya yang mudah aja dulu. Nggih. Bekerja sama dengan kelompok. Bekerja sama dengan kelompok dalam menyelesaikan tugasnya. Ya, tugas mandiri, berani mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi. Reflektif, itu baru iya. Ini berarti kalau dalam pembelajaran diferensiasi, penerapan pembelajaran diferensiasi misalkan di kelas, berarti nilai-nilainya ini yang pada murid apa pada guru ya? Bu Umi, menurut pandangan jenengan. Sing pundi Bu? Kalau misalkan ini loh, kita memberi penerapan, judulnya kan yang kita ambil adalah penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Okay. Nah, berarti nilai-nilai itu untuk murid Bu, kayaknya untuk murid. Berarti yang bawah untuk muridnya, okay. Misalnya anak ini sudah mempunyai kelebihan apa setelah mempelajari belajar kelompok tadi gitu Bu. Intinya tadi kan memang nilai-nilai itu kan dari kita Bu, kita turunkan sehingga kemudian diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran diferensiasi ini. Cuman kita mungkin urai lagi, mungkin gitu. Diuraikan lagi. Nilai tadi. Ya intinya nanti tetap untuk murid kayaknya Bu. Berarti kan pembelajaran ini kita terapkan
di kelas kita kan, maksudnya untuk siswa kita kan. Oke Pak, berarti gini, refleksi berarti gini, setelah pembelajaran peserta didik mampu, kok mampu sih? Apa bahasa nih, apa Bu, sing enak Bu? Intinya peserta didik bisa merefleksikan gitu loh. Refleksi. Peserta didik dapat memaknai, Memahami. Memahami refleksi, apa, Bu? memahami apa? Kalau merefleksikan itu kan apa ya? Menerapkan kata nggih. Misalnya refleksi intinya gini, ngoreksi awake. oh ngaten nggih. Boten ta. Refleksi itu kita kan ngrayai awake dhewe iki mah wis apa yang dilakukan kita tadi berhasil enggak ya? Nggih. Ya termasuk apa namanya? Refleksi itu apa yang diperoleh pada saat pembelajaran tadi. Iya, betul. Apa yang diperoleh sejak kalau saya lebih itu itu dapat mengambil memaknai pembelajaran yang dilakukan. Kalau pembelajaran di akhir pembelajaran, dengan menyebutkan apa yang ngoten Pak. Untuk itu Bu, apa yang berpihak pada murid itu jenengan refleksi riyen nggih. Nggih, refleksi dulu Bu. Oh, refleksi dulu. Nggih, sing gampang riyen. Oh, nggih. Nggih Bu, monggo nggih. Mana dulu niki? Nggih, refleksi riyen, monggo. Dilanjut. Nggih. Pripun Bu tadi Bu Rina? Peserta didik atau enggak? Kok bahasanya kayak itu nggih? Lah nggih. Tujuan pembelajaran waktu. Contoh refleksi pembelajaran. Merefleksikan. Itu apa? Merefleksi. Ulangi lagi. Ya Pak, kata-kata. Kita didik dapat kita didik dapat melakukan refleksi di akhir pembelajaran dengan menyimpulkan materi atau menyampaikan materi yang sudah bisa dipelajari. Nah, peserta didik dapat melakukan refleksi dengan menyampaikan materi yang sudah dipelajari. Dapat pripun Bu tadi? Dapat melakukan refleksi dengan menyampaikan ngoten nggih. Nggih. Dengan menyampaikan kesimpulan. Nggih, kesimpulan atau rangkuman dari materi ngoten ya. Iya, menyampaikan betul materi yang tugas tadi Bu. Intinya tugas yang diberikan tadi nggih. Kesimpulan menyampaikan kesimpulan dari materi gitu aja. Misalkan pengukuran tadi, alat ukur yang tidak aku tadi apa saja. Terus itu tadi hal apa yang dirasakan waktu pembelajaran, dia menyenangkan tak, seru tak, itu kan juga masuk refleksi. Ya. Terus yang berpihak pada murid Bu, ketika didik melakukan diskusi secara aktif. Bisa. Oh, diskusi tadi sudah ya. Sudah sama. Kadang kalau berbeda pada murid itu juga apa ya? Ada sangkut pautnya dengan mandiri itu Bu ya. Iya, media juga, media yang digunakan. Media yang digunakan. Pada murid sesuai dengan kontrak zaman menggunakan media LCD dan laptop, video menyimak video pembelajaran
dari YouTube misalkan. Pripun Bu niki untuk yang berpihak niki media pembelajaran. Belajar dengan memanfaatkan video pembelajaran dari YouTube. Oke. Melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan kita tadi melakukan praktek dari video pembelajaran itu kan langsung dengan peserta didik, atau juga bisa dilakukan dengan, kalau melibatkan peserta didik, kita menyampaikan materi dengan permainan atau game. Itu kan juga melibatkan peserta didik secara langsung. Terus memberikan pembelajaran yang kontekstual, menyenangkan itu tadi. Jadi inovatif ya masuk ya Pak itu ya Pak. Nggih, anu Bu, berkaitan sama sini. Nggih, berkaitan. Nggih. Mengeksplorasi minat dan bakat itu juga ikut itu Bu juga, nggih. Iya. Nggih. Atau mungkin ditambahkan apa pripun? Inovatif. Nggih. Jadi nggak harus sesuai dengan nilai yang. Iya, nggak apa-apa, pembelajaran yang inovatif, nilai inovatif, pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual dan menyenangkan. Inovatif itu Pembelajaran yang melibatkan siswa malah ini. Iya, tapi sudah yang di atas ya. Berpihak pada murid nih. Iya. Inovatif itu ya, kontekstualnya itu kan masuk di inovatif. Berperan secara langsung, melibatkan peserta didik secara langsung dalam pembelajaran itu juga masuk kontekstual. Pembelajaran yang menyenangkan dengan diskusi tadi, simak video tadi, sama aja Pak, nggak usah. Sama. Pak siswanya itu nyaman, aman, nggih intinya. Inovatif itu kan seperti kita mengadakan media pembelajaran yang baru atau bervariasi mungkin. Permainan, misalkan game. Ya mungkin sudah include tadi di berpihak pada murid. Iya, hampir sama dengan berpihak pada murid. Nggih, memangnya ya ada sangkut pautnya. Kan bisa juga ini, Pak. Memanfaatkan video pembelajaran dalam YouTube, mengakses video pembelajaran dalam YouTube, itu kan juga inovatif. Terus bermain peran dengan anak-anak secara langsung, melibatkan anak-anak secara langsung, itu ya inovatif. Tapi juga berpihak pada murid. Ini yang perlu ditambahkan malah Bu, selain turunan nilai-nilai ini mungkin itu nanti itu Pak, kita kaitkan dengan perannya dalam menyampaikan nilai tadi loh. Misalkan nilai kolaboratif dan reflektif itu sesuai dengan peran kita sebagai pemimpin pembelajar misalkan. Itu apa? Ceritanya seperti itu. Sebagai pemimpin pembelajar, nilai kolaboratif dan refleksif yang ada itu apa? Gitu loh Pak, yang tadi loh poinnya saya tadi loh. Apa?
Yang dari peran guru penggerak tadi nih, apa? Iya. Nanti gini aja Pak Am, kalau selain kita mungkin nanti kalau bisa misalkan kalau ada kendala kita meet lagi atau misalkan Ya kalau Bapak. sudah jadi dengan share link ya Oh, kan, enggak. nanti Siap. bisa kita saling menambahkan apabila ada yang perlu ditambahkan, kan masih ada waktu besok. Jadi kalau bisa besok Karena ini sebelum kita presentasi itu terbatas sudah. sekali nih waktunya. Iya, makanya itu Diskusinya sebelum buru-buru. itu Nggih, nggih. presentasinya kapan kita? Nanti ngeten mawon apa Bu, saya nanti coba saya apa namanya? Desain dulu di Canva, terus seperti kemarin saya share link Iya betul. dengan jaket nambahin apa Nggih, nggih. koreksi Nggih. ngoten nggih. Nggih, nggih, Ya Pak. sama nanti kan Ya, misalnya Bu Umi ada foto dokumentasi tentang apa tadi sifat berpihak pada murid tadi, pada murid. itu Nggih, fotonya jangan chat, jangan kirim ke Pak Am. nggih. Nggih, Bu, Nggih. siap, Bu. Foto saya yang diskusi kolaboratif tadi, refleksi kolaboratif tadi saya juga akan share ke Pak Nggih. Am untuk bisa kita gunakan di situ. Nggih. Berarti untuk presentasi besok kita bertiga nih, Bu. Nggih. Nanti di awalnya itu ya. Sudah nerapkan kayak gitu nggih. Di Halo? kelompok 29B kan ngoten nggih. Gantian rolling ngoten lho presentasinya. Nggih. Nggih. Itu mungkin kan sampun dikoordinir nggih kemarin. Nggih, sampun. Lagi. Nanti Pak Am, poin-poinnya setelah pembuka sampul kita kelompok nggih. Kemudian kita sebutkan nilai-nilai guru penggeraknya dulu. Nggih. Ya. Apa saja dan penjelasannya. Kemudian kan itu ada poin-poin soalnya. Yang kedua, kemudian kita intinya nilai-nilai dari setiap anggota kelompok. Poin 2-nya nilai-nilai dari setiap nilai-nilai guru penggerak dari setiap anggota kelompok. Itu nanti apa saja. Nah, terus kemudian poin 3-nya yang hasil yang kita ambil, yang kita kuatkan tadi itu apa di poin 3-nya. Gitu. Urutannya nih dulu kan. Nggih urutannya nggih. Oke. Ya, nanti kan langsung saya share mawon Bu. Jadi nanti bisa apa namanya? Kita koreksi bareng-bareng ngoten nggih. Nggih. Terus bareng-bareng, terus rencananya tadi. Rencananya nanti insya Allah nanti saya yang itu. Maksudnya tahap-tahapan yang dilakukan waktu itu loh pembelajaran. Apa saja tahap-tahapnya. Tadi kan maksudnya kolaboratif tadi kan kita sharing sebelum dari hasil asesmen tadi kita sharingkan dulu ke kepala sekolah atau rekan sejawat, terus kita tentukan diferensiasi apa dulu yang kita ambil. Lah itu juga kan masuk dalam itu Pak, kolaboratif kan. Nggih. Nggih. Mungkin sampun Bu nggih. Ini saya tutup dulu guys. Screen ini saya Ya, Pak, monggo Pak. Di kesempatan yang lain. Nggih. Siap. Rencana mungkin nanti kita sambung lagi benjing atau kapan? Ya. Bisa Pak, monggo. Mungkin damel grup bertiga berarti Pak nggih. Mungkin kula tak damel ini. Nggih. Ya Purina nggih. Yang koordinat Purina mangga. Grup baru. Grup baru lagi. Ini sambil nunggu apa namanya masuk satu. Kurang 2 menit Pak.
dari Bapak Tauhid. Dan 2 menit. Pak Am, Bumi, Nggih. Nggih, pun fix ya, niku ora pun paham nggih nanti waktu kita presentasi nanti. nggih Bu, nggih Pak anu Bu, Purina nggih. Nggih. Pak Tarwiki izin kita live dulu terus gabung di bor 1 ngoten Mas. Nggih. Live dulu Bu, nggih. Live dulu nggih niku. Nggih.